ini bisa diartikan kegelisahan. Jadi pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya yang terjadi pada Joko Widodo? Kegelisahan. Harusnya sudah bersyukur, sudah purna tugas, kemudian juga anaknya sudah jadi wakil presiden, walaupun berbagai macam cara untuk menjadikan anaknya menjadi presiden, seharusnya anteng, bersyukur ya. Tapi ini tidak, ini malah ada kegelisahan. Padahal kartu ini sebetulnya 3 piala itu adalah kebahagiaan atau sukacita, atau bisa diartikan bersyukur. Orang sudah punya banyak berkah gitu, berkat dan juga berkah seperti itu ya. Tapi ini energinya mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini ada kegelisahan. Kartu kedua simbolnya adalah 8 pedang, simbol seseorang yang terikat dan mata tertutup. Ini mengartikan bahwa beliau belum bisa menerima atau belum bisa terlepas dari kekuasaannya atau jabatannya. Jadi memang beliau sudah purna tugas, tetapi pikiran beliau itu masih belum ikhlas, masih terikat dengan energi kekuasaan atau kekuasaan sekarang. Kan pernah Bunda bahas juga terkait dengan bagaimana Bapak Prabowo, jabatan Bapak Prabowo sekarang ini kan tegak lurus Jokowi. Jadi masih tegak lurus Jokowi itu artinya masih terikat juga. Jadi pemerintahan yang sekarang ini masih terikat juga dengan visi misi Jokowi. Maka di sini Jokowi gelisah. Kartu yang pertama tadi, maka Jokowi gelisah karena masih terikat dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, kartu yang ketiga pesannya pendeta wanita. Ada perubahan. Jadi yang Bunda tarik energinya ini evaluasi pendeta wanita. Jadi kalau memang benar antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi itu ada barter politik dan mereka sendiri yang tahu, misalnya saja Bapak Prabowo bisa menjadi presiden, walaupun beliau menjadi presiden juga atas izinnya kepada rakyat. Namun gelar jenderal yang disematkan kembali oleh Joko Widodo ini merupakan barter atau balas budi ya. Barter itu kan tukar menukar ya, tapi ini adalah balas budi. Jadi kalau saya bisa memberikan jabatan jenderal itu kembali kepada Pak Prabowo ya, seperti itu yang dipikirkan Pak Jokowi, maka Prabowo juga harus memberikan sesuatu kepada Jokowi, termasuk bisa saja wakil presiden ini. Maka walaupun beliau sudah lepas, tapi kontrol masih ada. Nah, sepertinya ini dengan adanya pertemuan Mega Prabowo, Bapak Joko Widodo gelisah. Beliau gelisah karena apakah nanti ada perubahan rencana dari Prabowo yang ketika terindikasi di sini bahwa seperti Bunda bilang tadi, jabatan jenderal beliau dipulihkan kembali oleh Joko Widodo, tetapi jabatan Wapres harus berada di tangan Gibran. Nah, dalam perjalanannya ketika Megawati bertemu Prabowo, apakah di sini akan ada perubahan? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Joko Widodo saat ini. Makanya beliau gelisah ya ini. Kemudian beliau menemui Sultan Hamengkubuwono. Ini kita nanti akan bahas itu gitu ya. Kemudian kartu berikutnya ada 6 koin. 6 koin ini apa sebenarnya yang terjadi pada Jokowi ketika kartu 6 koin ini muncul. 6 koin ada 2 laki-laki dan 1 perempuan di sini. Rupanya ini memang betul-betul ada kekhawatiran dari Joko Widodo, ada ketakutan bila Pak Prabowo itu berubah haluan. Misalnya rencananya tadi tetap ngikutin visi misinya Joko Widodo, tegak lurus kepada Joko Widodo, tetapi dalam perjalanannya ini bisa saja
setirnya berubah ke kiri atau setirnya berubah ke kanan. Ini yang bisa Bunda lihat dari kartu yang ke-6. Ini ada ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian simbol kartu berikutnya lelaki digantung. Lelaki digantung ini kita tujukan kepada Joko Widodo, dalam arti ini adalah banyak memendam masalah gitu, banyak memendam masalah, memendam perkara. Ya kita bisa tahu ya, beliau diajukan menjadi finalis oleh OCCRP, finalis presiden terkorup sedunia loh. Itu nggak mungkin main-main gitu kan. Maka dan masih banyak juga disangkut pautkan kasusnya Tom Lembong ini juga seperti itu, karena Tom Lembong memaparkan bahwa semua kebijakan yang ditandatanganinya itu atas sepengetahuan presiden. Maka di sini saat ini dengan ada simbol lelaki digantung, ini adalah bagaimana pikiran yang sangat menggelisahkan dalam hati dia, dan pikirannya ini